digunakan berbagai cara. Daunnya, bunga, buah masing-masing memiliki fungsi yang masing. Nah, ini aja satu, masa anu juga bisa dapat tadi ini. Itu video tadi. Ini sekarang foto. Banget lah nanti suatu saat. Badan sampai coklat, itu kandungan alkaloidnya yang sangat tinggi. Jadi dapat digunakan berbagai cara. Daunnya, bunga, buah masing-masing memiliki fungsi yang masing. Tanaman peron, bajaka, ki kuning,
arca nglea siaplapa, semua bagian-bagian akar, batang, daun, bunga, buah, biji dapat digunakan sebagai terapi atau pengobatan sesuai yang tercantum di dalam Usada Taro Brahmana. Membahas satu tanaman peron ini dapat memenuhi kaedah-kaedah usada, yaitu pengobatan yang melibatkan 5 elemen dasar, yaitu apa, bayu, tejo, akasa, prithivi, dan kombinasi kelima elemen dasar pancabhuta itu menghasilkan sifat-sifat seseorang yang kita sebut dengan tridosa. Tridosa itu kombinasi dari wayu sama akas menghasilkan wata, kemudian Tanaman bajaka apa di anakan ketiga ini di rumah bagian belakang. Ini posisi daun, rambatannya ini sudah berumur 5 tahun lebih. Ini besar daun, anakan, dan daun yang tua, daun yang muda, sulur-sulurnya merambat. Ini kecepatan tumbuhan bajaka hasil pembibitan dari biji. Ini merupakan generasi ketiga. Ini anak daun-daun yang tumbuh dengan subur. daun dapat digunakan sebagai lulur, boreh, atau rebusan untuk daunnya dihirup untuk pernapasan, atau daun dibakar untuk diambil labunya untuk terapi badan. Sehingga prinsipnya itu adalah keseimbangan antara wata, pitta, kapha pada dari unsur tridosa tersebut. Dan pemanfaatan bisa dalam bentuk lulur, boreh, rebusan, atau bagian-bagiannya ini lengkap sehingga mewakili dari bagian bunganya, ya, bagian dari batangnya ini sedang berbunga, air batangnya dapat diminum sebagai terapi untuk minum, semua memenuhi unsur-unsurnya, sehingga tanaman peron ini dari pengobat yang dianggap bersifat eksklusif dapat diangkat menjadi inklusif, memenuhi kaedah-kaedah keilmuan secara terintegrasi. Nah, pemahaman tanaman peron secara menyeluruh ini merupakan upaya mengangkat potensi peron tidak hanya bersifat eksklusif, hanya dipahami oleh etnik Bali saja, tetapi bagaimana Bangetlah nanti suatu saat. pemanfaatan peron ini dapat didokumentasi di dalam lontar yang mencakup bahasa Bali huruf Ono Coloko, kemudian bahasa Bali huruf Latin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bagian terakhir digambar semua bagian-bagian peron itu, batang, akar, daun, bunganya itu, sehingga lontar Usada Taro Brahmana, salah satu tanam peron itu dapat memenuhi unsur keunikan lokal, perspektif nasional, refleksi global. Globalnya kalau sudah memenuhi penelusuran kandungan kimia dalam bahasa Inggris, kemudian tulisan bahasa Inggris, dan ada gambar-gambarnya, sehingga penulisan di dalam lontar keempat bahasa ini dapat digunakan sebagai media belajar dari internasional ke nasional lokal atau dari lokal nasional ke global, sehingga daun tanaman-tanaman itu juga pun dapat ditulis di dalam daun lontar, tulisan Ono Coloko Bali dan bahasa Indonesia. Sehingga inilah upaya revitalisasi, pemantapan, penguatan,
pengetahuan Usado Taru Permano, sehingga pengetahuan itu dapat memenuhi kaidah-kaidah keilmuan dipahami oleh berbagai pihak sehingga menjadi inklusif, dan itu merupakan bagian dari jamu termasuk pengembangan di dalam SEPA itu sendiri. Tanam-tanam lain juga memiliki pola yang sama dalam pemanfaatannya, sehingga tanaman, misalnya tanaman temulawak juga bisa dibuat dengan pola yang sama. Jadi satu kipas yang menggambarkan keseluruhan informasi itu dapat mengangkat setiap tanaman yang ada di dalam lontar Usado Taru Permano. Sehingga inilah upaya mendokumentasikan, dan ini telah berjalan lebih dari 15 tahun untuk menemukan semua bagian-bagian tanaman, karena diambil fotonya dari tanaman yang sama dari generasi ke generasi yang ada di rumah sebagai bagian dari disertasi tahun 2005 sehingga sampai tahun 2020 itulah berlangsung sekian. Dan pola ini untuk memperjelas bagaimana tanaman peron, bajaka, kikoneng yang sedang ngetrend sekarang itu dapat mewakili penjelasan Usado dalam berbagai macam pemanfaatannya dari semua bagian tersebut. Sehingga prinsip pengobatan itu adalah preventif, yaitu menyeimbangkan tridosas, yaitu sifat panas udara wato, kemudian sifat medium itu pito, dan tipe orang tridosa yang bersifat lebih ke arah padat cair itu adalah bersifat kapha. Nah, terapi-terapi semuanya, entah dihirup, rebusannya untuk boreh lulur, semua itu dalam penyeimbangan elemen panca mahabhuta dalam tubuh, sehingga panca bhuta itu tetap seimbang sehingga menampilkan panca sudi, keseimbangan. Itulah prinsip pengobatan di dalam lontar Usado Taru Permano, dan prinsipnya adalah penyeimbangan. Bijinya bisa dibuat untuk minyak, untuk aromaterapi. Jadi tanaman peron itu sebenarnya memenuhi kaedah-kaedah untuk pengobatan dari lokal, nasional ke global, dan memenuhi standar ilmiah. Inilah pemantapan kekuatan pengetahuan yang dianggap tradisional eksklusif menjadi nasional global inklusif dengan kajian-kajian keilmuan secara ilmiah. Dan pengobatan itu menjelaskan aspek-aspek bagian yang mana dari cakra yang mana yang dilakukan pengobatan, kemudian pada suasana ellipsoid pada bulan, dan memenuhi unsur bagian-bagian semua sistem jaringan pembuluh dalam tubuh, dan kesemuanya itu dapat diwakili oleh tanaman peron, dan tanaman itulah yang sangat bermanfaat. Sehingga begitulah pemantapan Usado Taru Permano sebagai pengobatan tradisional yang memiliki keunikan tradisional tapi dapat diangkat dengan kajian-kajian keilmuan ilmiah, penjelasan ilmiah, sehingga dapat disajikan dalam berbagai prospek keilmuan sehingga memenuhi kaedah-kaedah keilmuan. Jadi ada prinsipnya, ada caranya, dan ada wujudnya. Inilah upaya saya untuk pemantapan tanaman obat Usado Taru Permano dengan menggunakan Capita selecta, yaitu kasus tanaman peron, karena tanaman peron memiliki semua bagian-bagian yang memenuhi kaedah-kaedah dalam pengobatan Usado Taru Permano, dan semua ini dapat dikaji secara ilmiah. Inilah satu upaya bagian dari proses penguatan pengetahuan Usado Taru Permano tersebut, sehingga semua bagian-bagian dari tanaman itu harus diekspos, ditunjukkan, dan ditulis dalam informasi lokal, nasional, global, dan penjelasan gambar tanaman dan khasiat-khasiat yang ada di dalam
Tanam tersebut diwujudkan dalam lontar yang ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Bali ono coroko, kemudian bahasa Bali huruf Latin, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan menjelaskan semua bagian-bagian tanaman dan terapi dari bagian-bagian tubuh. Inilah keunikan dari lontar usado taru permano. Ini bagian-bagian tubuh ide pingalo, ini 5 elemen dasar kombinasinya sehingga menghasilkan tridosa, wata, pitta, kapha sebagai prakurti. Terima kasih.